Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Mastura, NIM 17 11 10 30 114, ingin menjelaskan beberapa pertanyaan terkait dengan eksplorasi penangkapan ikan di Indonesia. Di World Fisheries Production by Country tahun 2012, Indonesia menempati urutan kedua. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan yang sangat luas. Indonesia juga termasuk dalam Coral Triangle, di mana terdapat 1.650 spesies hewan akuatik. Hal ini menandakan bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya ikan yang beragam. Maka wajar jika Indonesia menempati urutan kedua di World Fisheries Production by Country tahun 2012. Sedangkan di World Fisheries Product Exporter Countries tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-9 karena manajemen pengelolaan ikan di Indonesia ini masih sangat terbatas. Karena untuk menjadi negara pengekspor, maka dibutuhkan kemampuan manajemen dan teknologi yang mumpuni. Misalnya untuk memenuhi kelengkapan syarat agar produk ekspor ini legal dan diterima oleh negara lain, butuh kelengkapan legalitas dari kapal itu sendiri, legalitas dari alat tangkap, butuh surat juga terbebas dari IUU fishing, di mana lokasi penangkapan. Hal ini sangat dibutuhkan agar negara lain bisa menerima produksi dari negara kita. Sedangkan di Indonesia itu sendiri, nelayan masih tidak mengurus surat izin. Seperti dalam data dari Indonesian Fishing Vessel, Indonesia masih 88,33% kapalnya masih non izin. Sebagian besar kapal Indonesia masih menggunakan kapal di bawah 5 gross ton karena hampir sebagian nelayan di Indonesia masih menggunakan sistem tradisional dalam usaha penangkapan ikan, dan juga modal yang terbatas dikarenakan faktor ekonomi. Maka dengan modal yang terbatas dan kemampuan yang seala kadarnya, nelayan di Indonesia ini masih menggunakan kapal dengan di bawah 5 gross ton. Hal ini juga berhubungan dengan surat izin berlayar, yang dimana banyak sekali nelayan kita yang memalsukan datanya tidak sesuai dengan yang ada di surat izin berlayar. Kemudian untuk kapal yang lebih dari 5 gross ton ini butuh modal yang sangat besar dan juga alat tangkap yang lebih besar dan juga lebih canggih. Namun hasil tangkapan yang didapat sangat besar, dan juga jangkauan tangkapnya juga lebih luas serta lebih dalam. Agar harga ikan stabil dan nelayan tidak mengalami kerugian, maka perlu dilakukan standarisasi manajemen pengelolaan hasil tangkapan. Nah, misalnya dalam cara pengawetan ikan, dalam penetapan harga, dalam hal penanganan ikan di atas kapal. Kemudian perlu adanya peningkatan terhadap sumber daya manusianya, dan juga perlu adanya peningkatan dalam hal teknologi pengelolaannya. Maka jika hal ini dipenuhi, insya Allah harga ikan di Indonesia akan stabil. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang adil dari pemerintah kita dalam mengatasi hal tersebut. Misalnya dalam hal aspek teknologi, perlu adanya peningkatan dalam hal teknologi pengelolaannya. Kemudian dalam aspek ekologi, perlu adanya pemeliharaan terhadap terumbu karang, perlu adanya pemeliharaan terhadap ekosistem dari ikan dan induk ikan. Hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Selanjutnya dalam hal aspek ekonomi, perlu adanya pemodalan terhadap nelayan-nelayan kita, perlu adanya manajemen dalam hal pengelolaan dan pemasaran hasil tangkapan. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.